Pasukan khusus adalah unit pasukan tentara yang paling terlatih dan paling tangguh yang bisa dibanggakan kemampuannya di suatu negara. Baik muncul dari air untuk melumpuhkan penjaga secara diam-diam atau menyerbu pesawat untuk menyelamatkan sandera, pasukan khusus bertugas menyelesaikan beberapa misi tersulit dan menjalani kehidupan paling rahasia di dunia militer. Berikut ini adalah 10 pasukan khusus paling hebat di dunia. Di urutan 10 ada Black Stocks atau Bangau Hitam, pasukan khusus Pakistan. Pasukan ini dikenal di Pakistan sebagai Bangau Hitam karena tutup kepala komando yang unik. Pelatihan mereka dilaporkan mencakup pawai 60 km dalam 12 jam dan lari 8 km dalam 50 menit dengan perlengkapan penuh. Hanya sekitar 5% dari seluruh anggota baru tentara yang berhasil lolos ke skuad Black Stocks ini karena sifat keras dari pelatihan 9 bulan yang juga mencakup pertarungan tangan kosong yang ekstensif dan pelatihan lintas udara. Black Stocks dilatih untuk berbagai lingkungan termasuk gunung, gurun, hutan, dan bawah air. Selama awal Perang Dingin, mereka berlatih dan bertugas bersama pasukan khusus AS dan baru-baru ini, Black Stocks berfokus pada operasi anti-teroris lokal, kontra pemberontakan, dan pengumpulan informasi intelijen. Pada Oktober tahun 2009, Black Stocks menyerbu sebuah gedung perkantoran dan menyelamatkan 39 orang yang disandera oleh tersangka militan Taliban setelah serangan di markas Angkatan Darat Pakistan. Di urutan 9 ada JTF-2, Kanada. JTF-2 adalah singkatan dari Joint Task Force 2 dan merupakan permata pasukan khusus Kanada. Pada 2010, mereka dikerahkan ke Vancouver, siap untuk campur tangan jika teroris membidik Olimpiade musim dingin. Kelompok ini dilatih untuk menangani ancaman kimia, biologi, radiologi dan nuklir melawan skenario terburuk ketika serangan teroris terbukti lebih dari yang bisa ditangani oleh pasukan polisi setempat. Dibentuk pada tahun 1993, JTF-2 diperluas menjadi beberapa ratus anggota setelah serangan teroris tanggal 11 September di Amerika Serikat. Saat ini JTF-2 tercatat sebagai pembunuh teroris paling banyak di dunia setelah membunuh lebih dari 100 anggota Al-Qaeda peringkat teratas. Hampir semua operasinya diselimuti kerahasiaan dan dalam beberapa kasus bahkan tidak diketahui oleh pemerintah Kanada. Nomor 8, Alpha Group, Rusia. Di Rusia sebenarnya ada yang namanya Spetsnaz. Tapi adalah istilah umum untuk semua pasukan khusus Rusia. Nah di dalam Spetsnaz, grup Alpha adalah yang paling hebat. KGB atau Lembaga Intelijennya Rusia menciptakan pasukan elit ini pada tahun 1974 dan diyakini beroperasi di bawah arahan pimpinan tertinggi di Rusia. Itulah sebabnya sebagian besar operasinya dirahasiakan. Pasukan ini menjadi terkenal selama invasi ke Afghanistan, di mana anggota Alpha menyerbu istana presiden di Kabul membunuh semua orang di gedung dalam sekejap mata. Pada tahun 1985, sebuah kelompok dari unit ini dikirim ke Peru untuk mencoba dan menyelamatkan 4 diplomat Soviet. Ketika para diplomat terbunuh, kelompok Alpha diduga memburu kerabat para penyandera dan memulangkan ke keluarga mereka dalam potongan-potongan kecil untuk mengirim pesan kepada calon teroris. Ternyata cara itu berhasil untuk lebih dari 20 tahun setelah kejadian itu tak ada lagi yang mau bermain teror dengan pejabat Rusia. Nomor 7, Sayeret Matkal, Israel. Pasukan khusus Israel ini fokus dalam pengumpulan informasi intelijen dan sering beroperasi jauh di dalam wilayah musuh. Operasi skala besar mereka yang paling terkenal adalah Operasi Thunderbolt, yang terjadi setelah beberapa teroris menyandera penumpang dan kru pesawat yang diterbangkan ke Uganda. Banyak sandera dibebaskan, tetapi lebih dari 100 sandera ditahan di gedung terminal bandara. Pasukan penyerang Sayeret Matkal menyerang bandara tersebut dengan membunuh para teroris dan membebaskan semua sandera. Urutan ke-6 ada GIGN, Prancis. Tim kontraterorisme Prancis adalah salah satu yang terbaik di dunia dan telah membuktikan kemampuan dan keberaniannya selama beberapa dekade operasi berbahaya. Tapi tidak seperti banyak pasukan anti-teroris, GIGN juga digunakan dalam penangkapan penjahat berbahaya, kerusuhan penjara, perlindungan orang penting, dan operasi polisi berisiko tinggi lainnya di Prancis.
Sejak didirikan, anggota GIGN dianggap sebagai spesialis penyelamatan dan intervensi sandera, terutama di lingkungan padat penduduk seperti bus, kapal, kereta api, dan maskapai penerbangan. Wajah mereka tidak boleh difoto secara full exposure. Oleh karena itu mereka sering terlihat mengenakan topeng ski taktis saat beroperasi di tempat umum. GIGN dikenal dengan inovasi dan aplikasi teknologi serta metode taktis. Operasi mereka yang paling terkenal adalah serangan mereka pada penerbangan 8969 yang merupakan penerbangan Air France yang dibajak pada tanggal 24 Desember tahun 1994 oleh kelompok Islam bersenjata di Aljazair di mana para teroris membunuh 3 penumpang dengan tujuan meledakkan pesawat di atas Menara Eiffel di Paris. Ketika pesawat mencapai Marseille, GIGN menyerbu pesawat dan membunuh keempat pembajak. Keberanian anggotanya berasal dari pelatihan ekstrim mereka. Saking ekstrimnya, banyak yang meninggal dalam pelatihan ini. Selanjutnya ada GSG-9, Jerman. GSG-9 dibentuk setelah kegagalan polisi Jerman untuk menyelamatkan 11 atlet yang diculik oleh sekelompok teroris selama Olimpiade Munich. 5 atlet, 5 teroris dan 1 polisi tewas dalam upaya penyelamatan. Dalam misi besar pertama mereka membawa 4 teroris yang telah membajak sebuah penerbangan Lufthansa di Somalia. 3 dari teroris tewas dan yang keempat ditangkap selama penyelamatan, dan seluruh 86 sandera selamat. Antara 1972 dan 2003, GSG-9 telah berhasil menyelesaikan lebih dari 1.500 misi namun hanya melepaskan senjata 5 kali, 2 diantaranya menembak anjing penyerang dari orang yang mereka coba tangkap. Diperkirakan 300 hingga 400 orang sekarang bekerja dalam GSG-9 tetapi angka pastinya tidak diketahui. Pekerjaannya hari ini berkonsentrasi pada kontraterorisme, situasi penyanderaan, dan melucuti bom. Di urutan keempat ada J.W. Grom, Polandia. Grom adalah pemimpin dalam upaya anti-terorisme Polandia. Grom memulai operasinya pada tahun 1990 dan sebagian besar digunakan dalam perang-perang yang tidak konvensional, karena mereka memiliki pelatihan khusus dalam respon manuver operasional. Sejak serangan teroris tahun 2001, Grom telah dikerahkan bersama pasukan operasi khusus AS di Irak, Afghanistan dan di tempat lain. Selama waktu ini mereka telah mengembangkan hubungan kerja yang erat dengan US Navy SEALs dan memiliki reputasi baik sebagai salah satu pasukan khusus paling gigih dan paling kompeten di planet ini. Pelatihan mereka mencakup berbagai disiplin ilmu. Semua prajurit menjalani pelatihan khusus yang sama dalam anti-terorisme dan operasi khusus serta manusia katak, penembak jitu jarak jauh dan terjun payung. Dalam tim 4 orang, setiap prajurit harus siap untuk mengambil alih tanggung jawab rekan-rekannya, jika diperlukan. Sekitar 75% personel Grom dilatih sebagai petugas medis atau paramedis dan dapat berbicara dalam berbagai bahasa. Selain itu, setiap kelompok didukung oleh beberapa dokter profesional. Di urutan ketiga ada tim Navy SEAL 6 AS. SEAL adalah kelompok pasukan khusus Amerika yang dibentuk pada tahun 1962, yang banyak diliputi mitos. Ini terjadi karena Operasi Neptune Spear, misi di mana SEAL membunuh Osama bin Laden, pemimpin Al-Qaeda pada tahun 2011. Satu fakta menarik tentang misi ini adalah bahwa pesawat yang digunakan dalam serangan itu berasal dari Area 51 yang sering dianggap sebagai tempat menyimpan alien. Bahkan mereka menggunakan helikopter yang dimodifikasi secara khusus membawa skuadron merah tim 6 SEAL ke Pakistan untuk menyerang kompleks Osama bin Laden. Helikopter ini dilengkapi dengan teknologi radar spoofing rahasia, yang memungkinkan pasukan Amerika menyelinap melintasi perbatasan tanpa diketahui. SEAL biasanya akan menembus ke wilayah musuh dan menyelesaikan misi mereka sebelum musuh menyadari bahwa mereka ada di sana. Satu kualitas yang membuat mereka begitu efektif di darat, udara atau bahkan di laut. Sebenarnya kata SEAL adalah singkatan dari sea, laut, air, udara, dan land, darat. Artinya para prajurit ini dapat melawan segala bentuk ancaman, di mana saja. Kekuatan fisik dan mental yang dibutuhkan untuk membuatnya dalam kekuatan ini sangat tinggi. Pelatihan memakan waktu lebih dari 1 tahun dan sebagian besar pendaftar bahkan tidak bisa melewati tes kualifikasi fisik, yang melibatkan banyak berenang, push-up, sit-up dan berlari, semua dilakukan dalam batas waktu yang sangat ketat.
Nomor 2, SAS, Inggris. Tidak ada pasukan khusus lain di Eropa yang bisa mengklaim lebih baik dari SAS. Special Air Service, yang umumnya dikenal sebagai SAS, didirikan pada tahun 1941 sebagai pasukan yang dapat beroperasi di wilayah Jerman dan Italia dan mendukung gerakan perlawanan melawan pasukan penjajahan. Pelatihan yang harus dilalui oleh seorang anggota baru untuk menjadi bagian dari SAS sangatlah sulit, karena selain lari 65 km, renang 3,5 km, push up dan pull up, mereka harus bertahan hidup di hutan untuk mempelajari keterampilan bertahan hidup dan navigasi, setelah itu menjalani latihan survival ekstrim. Tes terakhir adalah sesi interogasi selama 36 jam yang dimaksudkan untuk mematahkan keinginan kandidat. SAS juga dilatih oleh Dinas Intelijen Inggris MI5 dan MI6 untuk melakukan operasi kontraspionase. Jadi mereka bisa dibilang gabungan SEAL Amerika dan James Bond. Lambang mereka bertuliskan kalimat yang berani adalah yang menang. Nomor 1, Delta Force, Amerika Serikat. Delta Force adalah unit tersendiri, terdiri dari anggota dari semua cabang militer. Pasukan ini dipersenjatai dengan persenjataan mutakhir dan operasinya tetap menjadi rahasia yang dijaga ketat, tapi tentu saja mereka berada di garda depan dari setiap operasi yang dipimpin Amerika. Anggotanya tidak disebut tentara, tetapi operator dan dikatakan menghindari filosofi tradisional kehidupan militer. Mereka mengenakan pakaian sipil dan mereka bekerja untuk siapa saja yang membutuhkannya, untuk tentara, FBI dan CIA. Namun harus dikatakan, bahwa baik pemerintah Amerika Serikat maupun militer tidak secara resmi mengakui keberadaan Delta Force. Sejak didirikan pada tahun 1977, cerita tentang misi Delta Force telah bocor sedikit demi sedikit, akhirnya membentuk sketsa singkat unit tersebut. Namun kelompok tersebut telah dikritik karena melakukan misi yang menghindari undang-undang yang mengatur militer. Hal ini menyebabkan beberapa orang khawatir bahwa Delta Force terlalu kuat dan terlalu sedikit pengawasan sehingga berbahaya untuk masyarakat sipil. Delta Force didanai dari rekening rahasia pemerintah, jauh dari pengawasan publik dan diyakini hanya bertanggung jawab kepada presiden, menjadikannya salah satu yang paling rahasia di dunia. Terima kasih telah menonton. Jika Anda menikmati video kami, jangan lupa like dan subscribe.